Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidho Makfiro. Saya salah satu mahasiswa dari IAIN Jember, Prodi PGMI Angkatan tahun 2018 dengan NIM T2018-4045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan manusia dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari perkembangan itu sendiri. Jadi, perkembangan secara umum itu dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Nah, beberapa psikolog itu membedakan arti kata pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi, kalau misalnya pertumbuhan itu dapat diukur secara fisik gitu ya, seperti ukuran berat badan, tinggi badan, besarnya ukuran kaki kita gitu kan bisa diukur secara fisik gitu ya. Sedangkan perkembangan itu sendiri itu adalah sifat khas yang berkaitan dengan gejala psikologis yang muncul pada diri individu. Nah, jadi kalau misalnya perkembangan itu lebih mengarah kepada bagian psikologisnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan manusia. Jadi, di sini terdapat beberapa teori. Yang pertama itu adalah pendekatan perkembangan kognitif ya. Jadi, pendekatan ini didasarkan pada asumsi atau keyakinan bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku seorang anak gitu ya. Jadi, tingkah laku seorang anak itu dibentuk berdasarkan perkembangan kognitifnya atau kemampuan dia dalam mengetahui sebuah informasi atau pengetahuan. Istilahnya perkembangan berpikirnya seorang anak itu gitu. Jadi yang selanjutnya, yang kedua itu pendekatan belajar atau lingkungan gitu ya. Teori-teori belajar atau lingkungan itu berakar dari asumsi bahwasanya tingkah laku seorang anak itu diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-prinsip belajar gitu. Jadi di sini lingkungan tempat anak itu tinggal itu sangat berpengaruh gitu dalam membentuk perkembangannya dia, dan juga bagaimana cara dia untuk belajar, lingkungan dia untuk belajar itu seperti apa, itu berpengaruh terhadap perkembangan anak tadi. Nah, pendekatan yang ketiga adalah menggunakan pendekatan etologi. Nah, jadi etologi itu sendiri merupakan cabang dari ilmu zoologi yang mempelajari tentang tingkah laku hewan ya. Nah, kenapa etologi ini kok digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk psikologi perkembangan manusia? Karena para peneliti sudah melakukan penelitian bahwasanya manusia itu memiliki sifat yang sama dengan hewan, beberapa sifat yang sama dengan hewan gitu ya. Misalnya, manusia itu bersifat agresif. Manusia juga memiliki sifat ingin menguasai suatu wilayah, ingin mempertahankan dirinya, ingin memiliki sesuatu, dan lain sebagainya. Dan sifat-sifat itu juga dimiliki oleh hewan. Akan tetapi, sebagai pembedanya, manusia itu memiliki akal yang digunakan untuk mengatur sifat-sifat tadi, juga sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lain gitu ya. Jadi para ilmuwan juga meyakini bahwasanya hewan memiliki insting dan manusia pun juga sama gitu. Bedanya jika hewan memiliki insting, pada manusia itu dikatakan sebagai intuisi gitu ya. Meskipun namanya berbeda, akan tetapi cara kerja dari insting dan intuisi itu sama saja gitu. Mirip lah seperti itu. Jadi yang keempat, pendekatan Imam Al-Ghazali ya. Jadi di sini Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwasanya anak itu dilahirkan dengan atau dalam keadaan yang fitrah, suci gitu ya, bersih. Nah, dan kedua orang tuanya lah yang memberikan agama kepada mereka. Istilahnya kedua orang tuanya itu yang memberikan ilmu pertama kali kepada mereka, atau pengetahuan yang pertama kali kepada mereka gitu ya.
jika diibaratkan anak itu sebagai kertas putih gitu ya. Jadi orang tuanya lah yang akan menorehkan tinta-tinta kehidupan kepada anaknya gitu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali juga mengibaratkan bahwasanya ketika penyakit badan itu memerlukan dokter untuk menyembuhkannya, karena dokter yang mengetahui atau orang yang mengetahui tabiat badan, macam-macam penyakitnya, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Begitu pula dengan penyembuhan jiwa dan pendidikan akhlak gitu ya. Karena keduanya itu membutuhkan pendidik yang tahu tentang tabiat dan kekurangan jiwa manusia, serta bagaimana caranya untuk memperbaiki dan juga mendidiknya gitu. Nah, jadi Imam Al-Ghazali juga di sini mengatakan bahwasanya kebodohan dokter akan merusak kesehatan orang sakit gitu ya. Begitu pula dengan kebodohan guru dan juga pendidik akan merusak akhlak bagi muridnya gitu. Jadi peran guru dan juga pendidik itu sangat penting di sini, dan terutama itu orang tua gitu ya, karena mereka adalah sumber pengetahuan pertama bagi anaknya. Yang selanjutnya adalah tentang perkembangan kognitif ya. Kognisi di sini artinya adalah kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak, dan juga perkembangan kognisi itu berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya untuk mengetahui sesuatu gitu, atau mengetahui suatu pengetahuan gitu lah istilahnya. Nah, dalam dunia kognitif anak dalam usia ini adalah kreatif, bebas, dan juga fantastis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak-anak itu memiliki daya kekreatifan yang sangat tinggi gitu loh, dan mereka itu merasa bebas untuk melakukan apa saja karena dunianya itu masih dunia bermain gitu, dan juga fantasi yang mereka punya atau yang mereka miliki itu sangat bebas gitu loh. Mereka mudah membayangkan hal-hal yang menurut kita tidak logis, tapi menurut mereka itu fine-fine saja gitu ya. Nah, dalam perkembangan kognisi ini ada dua tahap ya. Yang pertama itu tahap praoperasional Piaget. Nah, di sini menurut Piaget, imajinasi anak prasekolah itu bekerja sepanjang waktu dan jangkauan mental mereka tentang dunia mereka terus berkembang sepanjang waktu. Dan juga Piaget menggambarkan bahwasannya kognitif anak prasekolah sebagai praoperasional gitu ya. Nah, tahap praoperasional menurut Piaget yang kedua itu berlangsung kira-kira pada saat usia anak-anak 2 hingga 7 tahun ya. Nah, pada tahap ini anak-anak itu mulai mempresentasikan dirinya dalam bentuk kata-kata, bayangan, dan juga gambar-gambar gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran simbolik mereka itu mulai berjalan melampaui koneksi-koneksi sederhana dari informasi sensorik dan tindakan fisik gitu. Nah, jadi konsep itu sudah mulai stabil terbentuk, terus pemikiran-pemikiran mental muncul, egosentrismenya tumbuh, dan keyakinan-keyakinan magis mulai terkonstruksi dalam pikirannya mereka gitu ya. Dan masa ini itu disebut sebagai masa prasekolah dan juga masa sekolah gitu. Nah, setelah tahap praoperasional yang dikemukakan oleh Piaget, yang kedua ada teori Vygotsky. Nah, Vygotsky menekankan bahwasanya anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori ini, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial gitu ya, daripada dalam teori Piaget. Nah, mereka itu mengembangkan cara-cara dalam berpikir dan dalam pemahaman itu melalui interaksi sosial. Kalau misalnya Piaget tadi kan lebih ke individunya ya, cara mereka berpikir dalam ranah kognitif itu secara individu. Nah, kalau misalnya teori Vygotsky ini lebih mengarahkan anak itu sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, perkembangan kognitif mereka itu bergantung pada alat-alat yang disediakan oleh masyarakat. Maksudnya di sini itu adalah perkembangan mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka gitu loh. Nah, dan pikiran mereka itu akan dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka tinggal. Nah, jika dibandingkan menurut teori Piaget, anak berkembang dari kemampuan sendiri, sedangkan menurut Vygotsky itu anak berkembang karena dibantu oleh lingkungan sekitar mereka. Nah, di situ perbedaannya.
Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan anak pada usia sekolah ya. Nah, usia sekolah itu umur berapa sih gitu ya? Jadi usia sekolah itu berkisaran di bawah 18 tahun. Jadi mulai dari umur 6 atau 7 tahun sampai 17 atau 18 tahunan lah gitu ya. Karena kalau di atas 18 tahun itu rata-rata sudah memasuki bangku perkuliahan, bukan sekolah lagi gitu. Nah, periode usia sekolah itu dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 tahap umur gitu, yaitu yang pertama tahap awal 6 sampai 7 tahun, tahap pertengahan itu 7 sampai 9 tahun, dan pra remaja itu dari usia 10 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi tahap perkembangan anak pada usia sekolah itu terdiri dari 5 tahapan. Nah, yang pertama itu adalah perkembangan fisik dan motorik gitu ya. Nah, seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik ya. Jadi setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan juga minatnya. Nah, di sini pada fase usia sekolah dasar 7 sampai 12 tahun itu adalah fase-fase di mana anak itu sangat tepat untuk diajarkan mengenai keterampilan gitu, karena di sini tuh anak sudah mulai aktif, sudah mulai lincah, dan juga sensor motoriknya itu sudah bisa dikembangkan gitu loh, baik motorik halus maupun kasar. Yang kedua adalah perkembangan intelektual. Nah, dalam pandangan Piaget, perkembangan kognitif atau pengetahuan itu pada hakikatnya adalah perkembangan kemampuan penalaran secara logis atau yang dapat dinalar oleh akal gitu. Baginya, berpikir dalam proses kognitif tersebut lebih penting daripada sekedar mengerti. Jadi, yang dititik beratkan di sini adalah cara anak itu dalam hal berpikirnya, bukan hanya anak ini mengerti tentang sesuatu, tapi bagaimana cara proses dia berpikir untuk mengerti atau memahami sesuatu tersebut gitu. Nah, peserta didik itu mulai berpikir secara hipotesis dalam menyelesaikan masalah, yaitu mencari sumber permasalahan, terus mengkaji dan mencari alternatif pemecahannya. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini merupakan salah satu yang vital gitu ya dalam perkembangan kognitif yang terjadi pada anak gitu ya. Nah, konsep-konsep permasalahan yang dikaji akan lebih mudah dimengerti dengan bantuan bahasa. Nah, bahasa sendiri itu apa sih gitu? Jadi bahasa itu adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain gitu loh. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, atau gerak gitu, dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar, atau lukisan, dan lain sebagainya. Pokoknya cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain gitu, itu adalah bahasa. Nggak cuma sekedar kita bisa berbicara, bahkan bahasa juga dapat disampaikan dalam bentuk bahasa isyarat gitu, dengan menggunakan gerakan tangan gitu. Yang keempat adalah perkembangan emosi. Pada usia sekolah, khususnya di kelas-kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan juga 6 gitu ya, anak mulai menyadari bahwasanya mengungkapkan emosi secara kasar tidaklah diterima oleh orang lain gitu, atau tidak disenangi gitu ya. Nah, oleh karena itu dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi dan juga emosinya. Dan kemampuan mengontrol emosi yang diperoleh melalui peniruan dan juga latihan. Jadi di sini orang tua dan juga pendidik itu sangat berperan penting dalam perkembangan emosi bagi peserta didik, karena mereka itu akan cenderung mencontoh atau meniru apa-apa yang telah diajarkan kepada mereka gitu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Nah, maksud dari perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Nah, bagaimana peserta didik itu dapat hidup dalam lingkungan di sekitarnya, bergaul dengan teman-teman sebayanya, bergaul dengan lingkungan di masyarakat, dengan orang tua, dengan gurunya di sekolah gitu ya. Jadi
dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Jadi perkembangan sosial anak ini dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan juga guru yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak itu untuk tidak menjadi pribadi yang individualis atau mementingkan diri sendiri, akan tetapi juga harus memikirkan kepentingan orang lain juga, tidak boleh egois gitu. Jadi kita yang menanamkan sifat-sifat sosial kepada anak gitu, agar mereka itu dapat bersosialisasi dengan lingkungannya itu secara baik gitu ya. Jadi seperti itu materi yang sudah saya jelaskan mengenai perkembangan manusia dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.